rasa syukur terima kasih kami yang tidak terhingga. Karena kami tahu bahwa Tuhan senantiasa memberikan limpahan rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera pada setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bersyukur Bapa di surga karena Engkau mempertemukan setiap kami di tempat ini, teman-teman sekerja Allah yang Engkau sudah panggil, Engkau pilih sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan memuliakan Engkau dengan setiap apa yang kami kerjakan di gereja kita ini. Terima kasih Bapak, kami awali semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tidak. Ini ada anakmu yang kota meneruskan pekerjaan yang berbagi. Kalau penasihat aja dan berikan nasihat. Bukan pengurapan hikmat tadi yang datang. Pimpin kami. Dan saat kami sambut kebenaran firman hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya berkata, silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom selamat malam. Malam ini adalah malam pembekalan hamba Tuhan telah dipilih tangan Tuhan jabat sebagai penanggung jawab dari yang depan inilah penanggung jawab yang baru. Pagi Ketua Penanggung Jawab Pak Adi dan wakilnya Pak Istanto, kemudian yang siang Pak Anton sebagai wakil ketuanya, Pak Adi sebagai wakil, dan sore dekat Pak Widodo sama Pak Yohanes Bianto. Dan malam ini sebelumnya sudah di briefing saudara, koordinator, sekretaris kabinet, pendeta Benina Tumaina Saudari Ria. Tadi ketemu kami di briefing, Pak sampaikan pembekalan dan kita lakukan bukan di Magelang, tapi kita lakukan di rumah kita sendiri. Amin. Ya, karena waktu, biaya, jaraknya lebih efektif di sini. Dan setelah koordinator merencanakan saudara untuk meregenerasi pelayan-pelayan Tuhan, khususnya tanggung jawab, sudah melakukan pendekatan yang orang yang pilih, cerita, doa, saudara. Kemudian dia berkata kepada Pak Kris, kalau kasih pembekalan. Ketika kami terima tugas ini, saudara, kami mempersiapkan. Saya sudah mempersiapkan benar firman Tuhan, tetapi rasanya itu di hati tidak klik. Mana-mana seperti komputer yang baru loading, tidak ketemu-ketemu. Demikian juga tugas yang saya terima. Sampai hari Jumat kemarin, hujan macet, saya jemput istri saya. Saya bilang ke saya, atau pol, itu Tuhan sampai rumah saudara aja, sekitar 7:30. Saya bilang, ya persiapkan aja makanan seadanya. Jika dipersiapkan, biar kami makan bersama. Istri saya bilang, Pak, sana kamu mandi, terus langsung bubuk, waduh rasanya adem, saudara. Ya toh, suami bapak-bapak ya, kalau istrinya sudah kamu mandi, langsung bubuk aja, Pak. Betul Bapak ya? Atau sudah? Bersama Pak Yohanes. Adem, saya tidur.
dan leksek sampai setengah 1 lebih saudara saya bangun. Saya duduk di toilet, Anda tahu kan, saya duduk di toilet. Seperti WA saya tuh kirim, hidung masuk. Nah, saya langsung klik, ini yang saya dapatkan. Jadi apa yang sudah saya siapkan, saya tutup, ini sih buat berikut atau wilayah pembekalan untuk hamba-hamba Tuhan yang baru duduk di kursi yang masing-masing. Itu tanggal 16 Maret hari Minggu, firman yang disampaikan oleh Bapak Kenny Solikin, itulah pembekalan. Firmannya kan sama, yang sore kan itu sudah pembekalan. Kemudian ini saya akan berikan saksian. Saya ini kan suka merenung saudara di rumah itu sendiri. Jadi saya duduk di kursi, saya merenung saudara. Kapan ya? Saya itu tinggal di rumah ini. Saya urutkan. Saya nikah itu tahun 92. Kemudian kalau saya yang kenal itu satu M satu dan kan ini dulu MA. Ternyata saya MA. Saya ikut MA. Berhubung kami rajin saudara. Dan pernah bolong dananya terus dijadikan gembala sama gembala wilayah pada saat itu Pak Andres Sutu. Ya sekitar saya tarik 5 tahun saudara, berarti tahun 97 ya, 97 saudara. Dan pada waktu itu kan gembala koordinator di tempat ini Bapak Latif. Dan dia menghubungi saya, dia bilang kumpulin EPA di Deltasari di Makarya, ada sekitar 6 atau 7 EPA terkumpul dalam 75 orang. Dan diajak untuk ibadah dan sepeda di tempat ini. Itu awalnya kami tinggal di rumah ini. Kalau pada waktu itu tahun 1997, terus kemudian sampai ke 2024, 27 tahun saya tinggal di rumah ini. Banyak kenangan saudara di rumah ini. Kalau Pak yang pernah keceplosan saudara bicara, itu yang bersih-bersih toilet, keceplosan saudara, saya tidak pernah. Saya akan terangkan saudara, kenapa kok saya mau masuk? Jika saya masuk saudara, keadaannya kurang, Anda tahu kurang. Dan saya berpikir, ketika Tuhan Yesus masuk ke situ, saya ini yang punya rumah di situ. Itulah dasar saya Tuhan lakukan bersih-bersih. Saya lakukan dengan kasih, sukacita. Nah, saya pikir ketika Tuhan Yesus datang saudara ke rumah saya, dan mereka numpang ke oleh itu bersih. Itu yang pertama. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya
Saya pernah doakan saudara di Tropodo, seorang laki-laki narkoba. Jika kami ke sana berdoa, ternyata ada dua, yang satu orang tuanya, bapaknya, yang satu saudaranya, mamanya. Saya tanya, tante, gereja mana? Tidak begitu. Taruh beban di hati. Dia bilang, hari Minggu saya cabut ya Pak, di gereja kita dijual. Tiap minggu saudara, saya jemput dan pulang ke atas. Saya antarin istri dan anak ibu. Pada waktu itu saya masih mau pakai mobil Panther pickup saudara. Sampai kedua tante ini dia pulang ke rumah bapak. Kemudian dilanjutkan saudara. Yusafat almarhum itu punya rumah dari Bukit Zaitun, dan mamanya tuh tinggal di Denpasar, sakit kan, tempat tidur dan sama, dan temannya ini di Pak Yusafat dilayani. Berhubung itu rumahnya dekat dengan rumah saya, punya Pak Yusafat melimpahkan pelayanan itu kepada kami. Saya bilang sama teman-teman Eva, ayo layani hari Minggu. Ada di sini, namanya Tante Beng. Dia punya mantu namanya Pak Joni. Kita layani saudara bersama-sama dengan Eva. Ya, sekitar 15 menit. Pujian dinaikkan, firman disampaikan. Tuhan kami, sebelum dipanggil Tuhan, kami digerakkan dan panggil oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang, Anda sudah baptis belum? Dibaptis. Dan setelah dibaptis, Anda pulang. Katanya senang sekali. Malah pulang sudah dibaptis. Kemudian ketika masih hidup, Tante Beng itu dia bilang sama mantunya, John, kamu minggu ikut Pak Kris. Ikut saudara. Iya Pak. Tiap minggu kami jemput saudara. Jadi bertiga, istri saya, anak saya, dan Pak John. Terus tiap minggu kami lakukan. Dia Senin, dia ikut Eva. Rajin saudara. Suatu ketika dia kami berangkat, kita muter di depannya Eko dulu, lewat konten saudara. Pak Joni bilang, Pak Kris, jangan panggil saya Joni lagi. Kenapa Pak? Joni itu rusak. Panggil Freddy. Oh iya Pak Freddy. Saya panggil betul. Saya tidak tahu usahanya itu sampai di mana saya. Dan suatu hari saya masih ingat itu hari Sabtu. Dia telepon ke rumah, dia bilang Pak Kris, tolong ke rumah doakan saya sakit. Dan pada waktu itu saudara, badan saya itu sakit sekot-sekot kayak flu rematik. Saya mau ngomong, Pak Joni saya sakit, tidak bisa keluar saudara. Saya bilang, iya Pak Joni saya kesana, saya telepon almarhum Bapak Yusafat, saya ceritakan ke Pak Joni sakit kita didoakan. Akhirnya dia mau, saya berangkat ke sana, kita doakan dia tidak. Hari Senin dimasukkan ke rumah sakit saudara. Di Biliangpur. Di Selasanya pulang. Saudara, malahan, layanan. Kalau ada permintaan, layanan berdoa. Kita badan udah enak, tapi jangan mengaku. Tahu besoknya meninggal.
Ketika saya tolak, itu saya bilang, Pak Joni saya sakit, saya akan menyesal, saudara. Pengalaman dalam pelayanan saya. Dan setelah ditaruh di tempat adakan ibadah untuk tertib pada waktu itu yang tugas Bapak Firman almarhum Bapak Yusuf. Pak Yusuf bilang, Pak Joni ini sudah bekerja dan ikut sama Pak. Ketika selesai dilakukan semuanya, ada seorang pemuda keluar dia asal bicara pada waktu itu saya di luar. Mana Pak Bis? Saya Pak. Ternyata dia anaknya Pak Joni di Jakarta. Dia bilang, saya nggak percaya Bapak di gereja. Pergi dia sama saya, masuk gereja sama saya. Kok nggak percaya? Saya baru tahu, saudara. Rusaknya tadi namanya Joni itu rusak sampai segitu. Anaknya sendiri nggak percaya. Papanya pergi gereja. Saking rusaknya. Orang yang rusak saat itu, saudara. Anaknya juga nggak percaya. Ketika masuk, saudara, di rumah Tuhan ini, dia berubah. Ini rumahku, saudara. Mainku 27 tahun kami tinggal di sini. Banyak kenangan, saudara. Pada waktu koordinator Pak Yuri Iskandar, ruangannya masih sana, saudara, ini belum. Suasana itu panas dan AC-nya murah. Saya ajak Andoyo, dia kan artinya di situ, saudara, di Polster dan listrik untuk membendai. Ini butuh AC, Pak. Uang tidak ada. Kami pergi sama teman-teman. Saya bilang kita butuh AC. Mereka takut. Akhirnya bisa beli berapa unit. Kita pasang. Saya masih ingat. Hampir jam 1 malam. Kita pasang AC. Sama Pak Andro. Dan tukang AC itu. Kenangan kami tinggal di rumah ini, saudara. Itu lalu, saudara. Sekarang ini ibadah siang, saudara, datang ke kantor, dia kalau datang naik Grab, pulang naik Grab, dia selalu bawa bantal karena kondisi badannya harus diganjel data. Dia duduknya di sana. Badannya diikat, saudara, seperti korset, karena keadaan badannya seperti itu. Tuhan taruh di hati saya, namanya Tante Erni, dia tinggal di Senapu, perumahan Mandala. Saya bilang, Tante pulangnya ikut saya, ya. Jadi dia datang naik Grab, pulang, dia ikut. Ada lagi, saudara, sedang pemudi, ya kira-kira umur 20 tahun, keterbatasan mental. Dia selalu hadir, mamanya dituntunnya dari belakang. Jika dia datang, saya peluk. Saya peluk. Bapaknya bilang, terima kasih, Opa. Terus berlanjut.
Dan beberapa minggu lanjut, taruh pasang tangan. Hari Minggu kan, saya perhatikan apa ini mamanya. Saya dengar dia tanya, mana? Siapa itu ya? Oh, itu kakaknya ini. Dia 7 anaknya. Namanya Deborah. Sudah lama ada hancur. Dia ceritakan alasan kenapa ada hancur. Terus dia bilang, nanti minggu depan ini dia hancur. Saudara yang dikasih Tuhan, ini rumahku. 27 tahun Tuhan saya tinggal di sini. Punya kenangan yang banyak dan indah. Saya mau sampaikan pada hamba Tuhan yang nanti duduk di kursi penanggung jawab. Buatlah Tuhan, ini rumahmu. Buatlah cerita yang indah di rumah ini. Buatlah kisah, video-video pendek yang indah. Buat kenangan. Ketika engkau nanti pulang, aku pulang, saudara. Kita cerita itu dibacakan. Bapak mendengar, melihat video anak. Bapak perlu jadi. Makasih ya. Untuk membuat sudah membuat sesuatu yang baik di rumah ini. Saya tutup aja saudara, kalau tidak air mata keluar terus. Saya tutup dengan satu pesan. Saudara-saudaramu ini, teman-temanmu ini saudara. Dan orang yang datang di sini adalah keluarga. Nah, ketika keluargamu datang di rumah itu, saudara harus mempersiapkan rumah bersih, supaya keluargamu itu bisa merasa, bisa kangen di rumah ini. Dan saya bisa Saat 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Yang namanya uang itu sensitif sekali. Kita di sini ada saudara, ada keluarga. Hubungan kita sama saudara, sama keluarga baik. Tapi kalau ada masalah di sini, ada kata-kata pinjam untuk pinjam, jadi rusak. Hubunganmu gak bisa baik lagi dengan saudara, dengan keluarga tetapi firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang berhutang. Suasana lain, kita tidak bisa peluk dia. Ada geng. Karena itu saya pesan, iyalah, ada kata-kata minjam, meminjamkan. Nah itu saudara, nah itu keluarga. Selamat bekerja, para hamba Tuhan.
adalah cerita yang indah. Ini rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tapi datang dan ucapan syukur. Sekian tahun kami telah tinggal di rumah ini. Kami punya saudara, kami punya keluarga di tempat ini. Tuhan, biarlah melalui koordinator tempat ini, tali kasih itu boleh Tuhan diikatkan satu sama lain. Ikat kami dengan kasih-Mu. Biar kami boleh mengalir, mengasihi, saling membantu, saling menopang. Berkati mereka, berkati pelayanan mereka. Hamba ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, untuk Bapak Pendeta Kasih Bangsa Putra Tuhan juga berkati. Sekali kebalakan, tuntun dan bimbing dia dengan pengurapan-Mu yang maha. Berikan hikmat-Mu, berikan hati yang bijaksana untuk mengembalakan sidang jemaat. Terima kasih Pak. Mengucap syukur pertemuan pada malam hari. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kami sampaikan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Baik, malam hari ini apa yang Pak Kres sampaikan memberikan satu jawaban dalam hidup kita semua. Ini rumah kita, ya. Disinilah kita tinggal. Tugas dan tanggung jawab kita menjaga, memelihara, dan menjadi keluarga di rumah ini. Menjadi keluarga yang mempunyai komitmen untuk membangun pelayanan ini semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Bukan Kolose 3:23 katakan, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Siapa-siapa. Jadi kalau pagi malam hari ini kita pergunakan itu, tentunya memberikan satu jawaban. Terima kasih Pak Kres. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu mungkin tidak pernah tahu, beliau ini orang yang paling banyak koreksi saya, sampai rasanya jadi musuh bagi saya selama saya jadi koordinator. Makanya mengapa? Dan yang kedua di sebelah kanan beliau, kiri beliau ini juga orang-orang yang suka koreksi saya. Bukan koreksi yang jelek, justru memberikan masukan bagi saya. Makanya orang-orang ini saya masukkan sebagai penasehat. Mereka mengerti saya bukan punya tujuan, tidak, untuk memperbaiki. Dan Bapak Ibu tahu, saya terima dengan segenap hati, walaupun itu sakit. Saya terima, karena dengan begitu saya semakin baiknya. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat Pak Kres, Ibu Yeni. Terima kasih Pak Kres bisa menerima apa yang saya harapkan. Bapak Ibu, ini kegiatan ini saya cuma menyiapkan waktu, tapi yang mengatur sekretaris kami. Saya di Juanda ini mulai bulan Januari, April nanti kita akan masuk pada struktur yang paten. Saya akan buat struktur ini sesuai dengan kondisi jemaat petani Juanda dengan segala fasilitas yang ada. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau sampaikan begini Bapak Ibu.
relokasi yang sedang kami buat Bapak Ibu, ini dalam rangka memberikan satu wajah baru. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir bahwa kita ini sedang melakukan sesuatu yang tidak semestinya, tetapi saya mau katakan bahwa kenapa rotasi dalam pelayanan ini perlu ada. Saya mencoba melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 2, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kami. Bapak Ibu yang terkasih, ini bentuk dari apa yang saya harus sampaikan. Yang pertama, komitmen. Ini yang sedang kita bangun ke depan. Yang kedua, kita membangun kesatuan hati bersama, bergandengan tangan. Ini saya mau pesan dari Pak Gembala cuma begini. Kita seluruh diaken yang ada di Betani ini, kita harus bergandengan tangan bersama, memiliki satu hati, satu tujuan, maju bersama, benar, sungguh-sungguh dan tulus. Cuma itu. Benar, sungguh-sungguh dan tulus. Seandainya kita berpegangan tangan ini lepas, berarti seakan-akan orang itu tidak mau bergandengan tangan, berarti otomatis dia ada kapital. Minggu dengan sendirinya berarti tidak bergandengan tangan lagi, otomatis dia harus kasarnya pergi bersama-sama dengan kita, tidak bersama-sama dengan kita. Jadi visi dan misi yang harus kita kerjakan ini cuma satu, ya, memulihkan kesatuan hati, bukan saya sendiri, tetapi memiliki satu tujuan bersama, yaitu membangun pelayanan yang Betani juga dengan satu komitmen. Bapak Ibu sudah tahu betul bahwa ini rumah kita, Pak Kres itu 27 tahun lalu bersihkan toilet. Ngapain Pak Kres kerja itu? Tapi beliau kerjakan bukan untuk manusia, tapi dia kerjakan untuk Tuhan. Dan ini sampai sekarang. Dan sampai saat ini, sebelum saya melakukan hal ini, saya sudah diskusi banyak. Apa yang harus saya kerjakan? Beliau kasih saran begini. Dan saya, Bapak Ibu yang terkasih, di depan Bapak Ibu Saudara, tidak ada saudara, pokoknya ada saudara satu. Ini pagi kami setelah sepakat Pak Wendy ada ya? Terlambat. Oh, yes. Pak Hendra ada. Makasih Pak Hendra. Hal ini saya tidak telepon satu orang pun untuk hadir malam hari ini. 10 orang hadir saya tetap kerjakan. Siapapun saya tidak telepon. Yang saya cuma kasih tahu, mengingatkan Pak Kres jangan lupa menyampaikan itu. Terus Gorea, benar kan saya telepon? Pak Agus memang saya telepon, cuma saya telepon beliau kapan datang di Surabaya, karena beliau kemarin mengikuti Laskar Prabowo di Senayan, Pak ya. Oh, sudah ada, itu saja 3 orang saya telepon. Pak Widodo juga saya telepon. Ini saya harus jujur di hadapan Bapak Ibu. Saya telepon, bisa hadir enggak waktunya? Bisa. Oke, karena saya tahu kerjanya bisa malam para pendatang. Artinya Bapak Ibu, saya tidak pernah komunikasi dengan siapapun. Saya percaya bahwa hal ini. Oh iya, Pak Hadi juga. Karena saya katakan ke Pak Hadi bahwa laporan keuangan itu sudah clear. Mengapa laporan keuangan ini saya bikin? Dulu saya tidak kemukakan karena ada Pak Bodi untuk tahu, ada 3 orang. Tapi waktu Pak Bodi tidak ada, saya harus lepas supaya semua tahu. Ternyata sudah ada Murea, jadi kembali lagi. Karena harus ada orang lain yang tahu tentang apa yang sedang kami kerjakan, supaya benar di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh tulus pekerjaan Tuhan. Pak Adi Hendrawan, Bapak Ibu sudah kenal orang ini, tidak asing dan juga tidak pernah tawar di hadapan Tuhan. Beliau, saya kenal beliau ini sudah lama. Waktu saya panggil, saya khawatir beliau tolak.
Tapi saya katakan beliau, kalau mau berdoa untuk tanya Tuhan, terlambat karena saya sudah doa duluan. Jadi tidak ada alasan Pak Adi dan Ibu Dewi untuk pulang berdoa dulu, karena saya sudah doa sebelum itu. Terlambat. Setelah itu saya panggil Pak Kres, karena saya tahu cuma ini saja stoknya yang ada di pagi. Yang lain itu sudah pada senioritas. Pak Kres juga demikian. Pak Kres, kalau berdoa lagi terlambat, saya sudah doa sebelumnya. Bukan berarti itu, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, mereka menerima dengan segenap hati. Saya pun saya senang sekali. Saya bangga bahwa Tuhan pilih mereka karena mereka akan kerjakan buat Tuhan. Saya sudah buat capek. Pak Anto, saya panggil semalam hari Selasa di rumah. Saya bicara, walaupun saya tidak pernah ngomong buat beliau akan ganti Pak Kres, saya tidak pernah bicara. Tapi beberapa orang sudah sampaikan, saya panggil di rumah, baru saya bicara. Siap dan ganti Pak Kres. Tapi dengan aturan-aturan yang memang harus dikerjakan. Kalau tidak, jangan maju. Karena ini kita harus berpegang tangan bersama, Bapak Ibu semua. Mari kita melakukan pekerjaan ini, Pak. Jangan Bapak Ibu cuma duduk saja, tapi mari kita Pak Kres ini loh, saksi hidup. Pak Agus ini orang loh, saksi hidup. Pak Suharyanto, Pak Bambang, itu mereka ini saksi hidup di Betani Juanda. Dulu bagaimana Betani Juanda kayak apa? Pindah-pindah kemana? Dan mereka ini, makanya mereka harus bersama-sama. Pak Anto dan Ibu Lucy sudah saya bicara banyak, dan mereka sudah bersedia. Hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan murni tidak ada terganggu. Mereka siap. Hal-hal yang tidak, jangan lagi korek. Komitmen dan juga. Memang harusnya Pak Hadi, tapi Pak Hadi lebih berbesar hati untuk menyerahkan kepada Anda. Karena beliau katakan bahwa sudahlah, saya tanya Ibu Maya bagaimana. Mari diserahkanlah kepada bicara yang benar Pak Hadi. Karena Pak Hadi ini kan walaupun orang lama tapi baru pernah menata ini. Ini rolling ini bukan berarti Bapak Ibu nanti lihat ada 6 orang ini berdiri duduk di depan Bapak Ibu semua. Ini tidak, nanti akan bergilir. Saya tidak tahu waktunya berapa tahun, tapi ini akan dapat rasakan tanggung jawab ini. Jangan saya saja, tapi semua juga harus rasakan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak Wendy, terima kasih. Selamat malam, Ibu Enda. Saya baru tanya karena terlambat, tapi kami sudah jalan Pak Wendy. Jadi mohon maaf kami tidak tunggu. Lalu ada beberapa hal yang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu Saudara, khususnya berkaitan dengan tugas tanggung jawab. Yang pertama, saya harus buat panitia lebih jauh. Panitia ini saya sudah konfirmasi semua baik-baik. Kepanitiaan ini dia tetap terbentuk dalam satu komitmen bersama. Di Juanda, Betani Juanda ini sudah tidak lagi ada katakan diaken pagi, diaken siang, diaken sore. Semua satu, diaken Betani Juanda. Sehingga mengapa sampai saya katakan orang-orang yang duduk yang ini pendamping atau penasihat ini juga dingin juga ada. Saya juga tidak tahu. Setelah saya semalam ngomong dengan koordinator Nginden, dia bilang kok Pak Benny tahu ada. Saya juga tidak tahu. Ternyata ada juga. Puji Tuhan ternyata saya sudah tertentu. Dan mereka ini bersedia. Termasuk Pak Bambang. Pak Bambang juga saya sudah kontak. Saya katakan ke Pak Bambang, selama belum pernah mengatakan kepada saya tidak mau terlibat dalam pelayanan, tetap masih berada di Juanda. Dia bilang terima kasih Pak Benny, ternyata saya masih dihargai. Bukan soal hargai dan tidak menghargai, soal komitmen saya tetap ada. Jadi siapapun yang masih, silakan dia bisa balik. Pintu masih terbuka, tetapi kalau pergi pintu tertutup kalau balik. Maksudnya pergi terbuka, kalau balik tertutup. Artinya dia sudah tidak berpegang tangan lagi.
Saya cuma mengutip perkataan Pak Gembala. Pak Beni, kalau ada yang pergi karena tidak sesuai, pergilah. Pintu terbuka, tapi kalau balik, pintu tertutup. Saya pegang pakai kata ini. Dan saya kerjakan sesuai itu. Pak Henry Markovs ada? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, saya juga dengan Pak Henry Markovs juga punya tugas juga. Tidak tahu. Kita ini semua tunggu waktu untuk di rolling, diganti. Jadi jangan Bapak Ibu pikir saya jadi koordinator sampai beberapa tahun, tidak tahu juga. Tetapi kami siap untuk diganti. Jadi tugas saya harus kerjakan sesuai. Struktur yang saya akan bangun yaitu pelayanan tetap seperti biasa, pelayanan pagi siang sore itu tetap normal. Lalu kita akan ada pastoral, kami ada kedukaan tetap ada, semua itu nanti akan buat. Dan saya siap di depan belakang supaya jemaat juga tahu tentang kita punya struktur kayak apa. Itu Bapak Ibu, saya kembali ke panitia. Nah, panitia Natal ini kami sudah sepakati. Panitia Natal ini pada tahun ini namanya panitia hari besar. Jadi Pak David, Pak Eko, dan juga Pak Alun. Ibu Grace tidak usah tunduk muka, tidak usah tunduk berarti seakan-akan beban apalagi yang saya dapat. Ini tanggung jawab komisioner besar. Saya katakan ini, saya berani lepas ini karena saya sudah konsultasi. Bukan saya asal-asal juga. Benarlah, benar Pak Bid, benar Pak Kres, Pak Adi benar, Pak Anto benar ya. Saya sudah bicara dulu semua. Jadi kalau saya sampaikan ini sudah paten, tidak akan diganggu dan lain. Sekretaris masih tetap tidak berubah. Pelindung dan penasihat masih tetap. Sekarang seluruh panitia ini tetap satu, tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada sore. Satu, panitia Betani Juanda. Halo ibu-ibu bapak, jelas ya bapak ibu, sehingga jangan lagi ada oh itu tanggung jawab siang, oh itu pagi, itu sore, dah satu. Sehingga kalau saya pergi ke Papua, saya sudah tidak dengar lagi itu sore, itu pagi, itu siang, tidak ada. Semua satu dalam pelayanan Tuhan. Saya hampir punya beban dan saya punya komitmen. Pokoknya tahun ini tidak ada bikin panitia Natal, supaya tidak ada masalah saya waktu di Papua. Tapi pikir-pikir berdosa juga, ini ibadah ya. Akibatnya saya kembali. Hari-hari besar ini terserah. Ada Paskah, sisa tanggal 20 saja April, ya Natal tanggal 18 semua di pusat, 20 ada di Juanda, sedangkan yang lain itu kita akan kerjakan. Basar itu tidak lagi ditangani oleh Pak Anto, itu diserahkan ke Pak Jimmy dan Bu Ivon, tapi tentunya ada beberapa yang pendamping dari pagi, siang, sore. Semua harus ada sama-sama. Tidak ada pagi sendiri, siang sendiri, sore. Semua ada terlibat supaya ada apa-apa bisa komunikasi. Karena ketiga orang ini pun kalau bicara bukan untuk pagi saja, bukan untuk siang saja, bukan untuk pagi saja. Pak Agus bisa bicara untuk sore, untuk siang. Pak Kres juga bisa bicara untuk pagi dan sore. Mereka adalah penasihat kami semua. Ada yang protes saya? Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pak Alun tidak usah tertawa saya Pak, biasa saja. Kayaknya Pak Alun tersinggung Pak. Kalau tersinggung terasa ya Pak. Tidak bercanda. Oke. Baik Ibu, Bapak Ibu semua, saya pikir itu yang saya harus sampaikan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan tentang kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di Betani Juanda. Tahun ini saya sempat berdiskusi, kemarin
terlalu bablasan kita dapat pembicara berturut-turut dari luar, padahal itu belum sampai saatnya. Dan oh iya, saya lupa, Pak Wendy, kami sudah sepakati karena Pak Wendy itu punya tugas dan tanggung jawab itu sebagai pengkhotbah, ya. Beliau itu fokus nanti pelayanan khotbah di luar sudah pasti, dan juga di Betani Juanda. Dan memang Pak Hendra ini kami juga sedang berusaha sampai pada tingkat itu. Berdoalah Bapak Ibu Saudara supaya teman-teman yang ada di Betani Juanda ini mempunyai kesempatan untuk berbicara untuk bagi jemaat dalam pelayanan apapun. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, berkaitan dengan teens dan youth. Memang ini beberapa waktu lalu Pak Agus, saya sempat kontak, Pak Agus yang komentar buat saya bahwa memang benar Bapak Ibu, teens dan youth ini semenjak saya jadi penanggung jawab di Betani Juanda, saya berjuang untuk kalau boleh ini ada di Juanda. Tetapi selama 3 tahun lebih tidak pernah bisa. Walaupun dengan secara seluruh upaya, dan ternyata tanggal 8 Januari lalu orang yang tidak membuat saya lega untuk hal itu, beliau dengan perkenanan Tuhan, beliau diganti. Saya pikir itu sudah selesai, ternyata lolos lagi. Sehingga saya mencoba untuk sampaikan ke Pak Anto. Pak Anto, tahun ini kita mulai jalan karena saya sudah sampaikan, tolong komunikasi dengan anak-anak untuk mereka tampil di ibadah raya. Setelah ibadah raya ternyata masih mix lagi. Seperti saya sampaikan mungkin di jemaat bahwa pada saat ketemu dengan Pak Gembala, walaupun saya tidak singgung apa-apa tentang tim dan itu, tapi waktu berdiri dari tempat duduk pada saat itu, sebentar, saya lupa. Saya nanti bicara dengan bagaimana dengan tim dan youth? Beliau yang nanya saya. Saya jawab begini, itu saya punya jawaban yang salah menurut saya. Karena itu spontan, jadi saya tidak, Pak, saya masih tunggu Bapak. Harusnya itu saya ambil keputusan. Ya, saya jalan Pak, harusnya itu. Tapi saya bilang, saya tunggu Bapak. Oh kalau begitu begini, nanti sabar dulu saya bicara dengan Pak Yosua. Ternyata itu berbeda pimpinan. Pak Yosua lah yang menangani tim. Jadi kita Pak Gembala hanya berkaitan dengan pelayanan ibadah. Kalau tim dan itu semua dilakukan kepada Pak Yosua. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lalu kenapa sampai kita ada jalan? Justru saya sedang berusaha untuk pendekatan kita seperti, contoh, WBI ini kan tidak ada temannya, ada jalan. Saya berani jalan. Saya coba. Semua yang ada di Juanda ini kami jalan. Itu pun tanpa harus campur tangan pusat. Sehingga saya kemarin baru dapat masukan, bukan masukan, tapi percakapan baru saya ambil kesimpulan, oh ternyata harusnya kita tetap jalan. Karena begini, tim dan youth ini tidak boleh dibuka karena cabang-cabang lain belum bisa buka. Tetapi saya ada solusi. Saya pikir begini, kami punya sumber daya kami gunakan, tapi ini belum saya sampaikan kepada pusat supaya ketergantungan pusat terhadap pelayanan yang ada di cabang ini kan harus disuplai pembicaranya, pemain musiknya, seniornya ini mungkin agak berat. Sehingga mereka memastikan bahwa jangan dulu. Nah, tapi saya ada solusi nanti mungkin bulan ini setelah pasca ini saya akan ketemu dengan Pak Yosua. Semoga solusi saya, pendekatan saya ini bisa diterima. Artinya diterima tuh begini. Sudahlah kami jalan saja. Pusat terima kalau sudah bagus baru saya serahkan. Kira-kira begitu. Contohnya pemain musik kita punya sudah ada. WL singer kami punya sudah ada. Jangan lagi pusat ngurus atau harus susul siapa yang khotbah di sana. Ini yang membuat keberatan dari pusat. Sehingga mengapa sampai dia belum buka, baik itu Citra Lain. Kenapa? Lalu saya tanyakan kenapa Citra Lain, Pak Samuel WL di pusat, Pak Beni.
persoalan kalau Pak Beni bilang Juanda itu banyak yang pindah ke Mawar Saron, justru Citraland lah yang lahan basah di sana, Pak. Mereka yang pindah ke Mawar Saron. Kalau Juanda ini agak jauh, memang benar. Tapi kan ada juga beberapa yang dari sini kan, begitu ya. Hanya saya bilang begini, solusinya mungkin kami akan mencoba untuk menggunakan cara yang ada di sumber yang ada di sini. Contohnya seperti tadi WBI. Ini WBI sebenarnya tidak ada. Ibu Wahyu ada nggak ya? Sudah pulang. Kami juga ada bangun wanita tangguh. Wanita tangguh artinya single parent. Itu juga tidak ada, tapi kami punya. Makanya ini nanti dalam struktur ini adalah bagian dari pastoral. Banyak sekali di situ termasuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu semua, yang terakhir berkaitan dengan pelayanan dari National Eye Center itu yang berkaitan dengan pemeriksaan mata dengan teknologi yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tidak ikut rugi, karena itu berkatnya kita di Juanda. Serius saya bilang, kenapa kita diberikan kesempatan? Kalau kita tidak manfaatkan rugi. Itu boleh sudah komunikasi saya. Semua ini saya kembalikan kepada, saya tidak pernah ngurus. Setelah saya dapat, saya kembalikan kepada yang mengurusnya. Dalam hal ini tim kesehatan. Itu budaya yang mengatur dengan beberapa teman, termasuk Pak Agus. Saya minta mendampingi untuk mengatur, karena mereka itu kan mempunyai armada untuk datang ke sini. Jadi tolong sesuaikan itu. Lalu kami sedang memberikan beberapa kegiatan ke depan Bapak Ibu. Di antaranya pandai seminar tentang hukum juga kami akan siapkan. Lalu berkaitan dengan kehadiran Pak Kris Costa pada tanggal 12 April. Bapak Ibu, Pak Kris Costa, saya dapat informasi Pak Gembala tidak izinkan kasih keluar dari area itu. Tapi beliau bisa datang ke sini. Saya tidak tahu itu ada mujizat atau enggak. Ya, bagi saya itu mujizat. Karena dengarnya penggetaran dulu. Tapi saya cuma dengar. Tapi beliau datang ke sini. Lalu dikawal oleh Pak Kevin Motor baru. Saya kemarin baru tanya, Opa bisa? Bisa. Jadi ada satu hal yang saya mau poinnya begini. Pak Kris Costa datang di sini, tentunya pasti ada semacam hal yang menurut saya ada hal yang mau dia ketahui. Untuk itu saya minta tolong dan minta kesediaan dengan kerendahan hati saya. Kalau pada saat Pak Kris Costa hadir, mari kita datang supaya dia lihat, oh ini ternyata. Jangan datang karena saya yang bilang Bapak Ibu, tapi datang karena memang kita punya tanggung jawab di sini sebagai seorang pelayan. Makanya Pak Kris Costa hadir itu sebagai wakil gembala. Dia mau bicara apa, kita dekat saya. Saya juga tidak kasih komentar mau bilang apa, terserah. Yang penting firman yang tidak akan didengar. Beliau memang sudah senior, tapi setidak-tidaknya punya pengalaman yang baik. Banyak. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan dengan harapan Bapak Ibu semua. Tanggal 12 itu saya akan umumkan di jemaat supaya hadir. Tapi dengan tadi saya sudah sampaikan kepada tim doa puasa, setiap jemaat yang datang itu di list. List itu kalau di pagi tadi sudah sepakat oleh teman-teman di Bulinda dari pagi, terus siang sampai Bu Devi, Bu Devi, lalu sore Ibu Esther ya. Jadi nanti jemaat akan list di situ karena begini, doa puasa itu kan kita ada siap makanan. Saya khawatir kita biasa siap makanan itu tak tuh 50 orang ya kurang lebih. Nah kalau pada saat kita umumkan di situ saya khawatir banyak orang, sehingga tadi saya katakan lebih baik beli saja supaya kita tetap kekuatan. Jangan kita bikin ini 50 orang yang datang 100, lalu saya sampaikan kepada tim doa tidak usah makan, puasa tambah. Karena kenapa? Tidak cukup. Kan tim doa puasa itu kan ada sekitar 50 orang. Jadi kalau ada 100 orang, berarti 50 itu puasa tambahan, nanti batal di rumah.
Tapi puji Tuhan ada solusi. Ibu Linda, Ibu Esther sama Ibu Debbie yang mendaftar pada saat, karena ini libur Bu, setelah ini libur. Nah, yang terakhir lagi, semoga ini yang terakhir. Bapak Ibu, tanggal 31 itu hari Minggu ya? Iya. Hari Bapak Ibu yang di tangan Bapak Ibu itu tidak ada apa-apa, saya ada mic. Saya mau tes. Semua ada fokus ke saya dan ternyata Tuhan. Tanggal 30 itu persiapan libur panjang. Saya mau nanya, yang di Diaken pagi berapa orang yang hadir Pak? Diaken siang berapa orang yang hadir? Diaken sore berapa orang yang hadir? Saya takut semua pulang kampung. Termasuk Pak Bebalan dan Pak Dan kalau semua pulang kampung, yang khotbah Pak Agus Dwi. kesempatan. Jadi saya itu takut begitu. Jadi saya berharap, karena saya ini kok saya sampai sekarang belum dapat informasi siapa yang khotbah besok juga. Pak Wendy mungkin, Pak Wendy besok. Saya pikir Pak Wendy, makanya Pak Wendy udah datang sore-sore. Ini mungkin persiapan ini. Waduh, Pak Wendy. Saya sudah berharap Pak Wendy besok supaya kita bisa langsung habiskan teman-teman. Pak siapa? Nona Lukas. Berarti Pak Wendy jangan pulang ke Bali, Pak Wendy mungkin tanggal 30 itu. Oke, jadi hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara, mereka ini yang akan bertindak melanjutkan tugas dan tanggung jawab ini. Dan tentunya momentumnya saya akan bicara di hadapan jemaat supaya jemaat tahu. Lalu yang kedua untuk pagi, saya juga harus menyampaikan terima kasih di hadapan jemaat untuk Pak Wendy dan Pak Hendra. Tentunya kami akan memberikan cenderamata dulu. Mereka ini sudah kerja cukup lama. Oh Pak Wendy, Pak Hendra tidak mau, saya kasih buat Bu Hendra. Tidak mau juga. Sudah saya ambil saja. Pak Wendy juga tidak mau cenderamata. Saya kasih buat Bu Enda. Oh mentahan. Gampang Pak, saya beli sayur. Ya. Dan B2 di Benteng Besar. Mentah Pak, Bapak Ibu masak saja di rumah. Jadi kami akan berusaha untuk memperkenalkan beliau-beliau ini di hadapan jemaat supaya jemaat tahu siapa. Memang kemarin memang bukan berarti ini beliau-beliau ini sudah lama orang kenal. Siapa tidak kenal Pak Kres, siapa tidak kenal Pak Wendy, mau sering buat ini, Pak Hendra sudah. Ini semua. Memang ada beberapa hal yang perlu kami tetap akan melanjutkan poin-poin penting di pelayanan pagi ini tetap ada. Sehingga saya berharap bahwa pelayanan pada tanggal 30 nanti itu jangan ada yang lain dari tanggung jawab. Lali-lali. Sore, Pak Win, ada informasi sore tanggal 30 aman? Aman. Ada ya, oke. Kalau Pak Adi Hendrawan dengan Pak Kres ini perlu ada koordinasi lagi, tapi saya percaya aman. Aman, oh puji Tuhan. Saya juga jaga markas, tenang saja, kita aman. Saya sempat ditanya, Pak Beni tidak liburan. Saya mau bilang liburan, tidak enak. Lalu tanya, Pak Beni kalau bulan-bulan begini, saya dulu kalau bulan begini, saya sudah tidak ada di sini, saya sudah di Boyolali. Tanggal-tanggal begini, saya sudah caw dan saya menikmati. Ya, jadi ini saja. Siang aman Bang, hadir. Aman. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau tanya yang terlalu mendalam, jangan di permukaan-permukaan saja. Kalau tidak ada, saya mengucap syukur sekali, supaya jangan waktunya puji Tuhan jam 8.
Lalu Bapak Ibu, karena kemarin banyak protes tentang waktu pembicara itu terlalu panjang. Tadi saya sudah serahkan timer waktu buat Tera. Sudah bisa pakai besok timer supaya kita taruh di situ, tidak ada lagi tinggal Pak kayak Pak Ponco kemarin, Pak Agus tinggal Pak waktu saya yang di depan itu udah enak. Saya sudah beli itu, nanti taruh di belakang pas di situ. Tadi Pak Suguri bilang, Pak biar tata begini saja supaya lihat, mungkin di situ. Jadi kita mulai start 40 seperti 45 seperti di Manyar ya. Manyar kan biasa mulai dari 45 turun. Tera bisa begitu kan? Dia dari 45 ke bawah kan? Oh bisa. Nanti kita besok sudah ditaruh di situ. Semoga setiap pembicara yang akan naik itu disampaikan oleh penanggung jawab dan wakil, bukan koordinator yang menyampaikan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, jangan ada diskusi swasta, karena memang kita semua orang swasta. Ya. Memang betul Bapak Ibu, kita ini seorang swasta, tapi tidak ada diskusi swasta. Bapak Ibu, saya mau kasih catatan satu hal. Di Betani Juanda hanya satu koordinator. Pak Adi Serang pakai kata itu, jadi Pak Adi Serang bilang saya. Ingat, hanya satu koordinator. Beliau kasih ingat saya, jadi saya ingat lagi. Tidak ada koordinator lain, sedangkan nanti karena kepengurusan atau struktur dari organisasi yang ada di Betani Juanda ini tidak ada lagi koordinator, tapi semua dengan bidang-bidangnya. Nanti akan saya buat. Semoga April itu sudah terpampang di belakang, karena sekretaris saya sudah normal, sudah baik, bisa menolong saya. Ini sekretaris yang muda semua, karena Pak Jimmy dulu biasa bantu saya. Pak Jimmy bilang, Pak Beni kasih ke yang muda-muda. Sekarang saya kasih dia paling muda. Yang lebih muda itu Tera. Ya? Mana Tera? Semua Bapak Ibu kenal Tera? Kalau udah kenal itu berbakat. Kalau Tera ini Mas, pengukur timbangan itu Pak. Itu bukan pengesahan Pak. Baik. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tidak mengganjal hati Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, ini yang ada di depan Bapak Ibu ini ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, semua ya Bu. Untuk doa puasa semenjak setelah Pak Kris da Costa mulai bicara dan seterusnya itu mulai disusun, seluruh itu akan berbicara di depan yang punya tanggung jawab di pelayanan. Sedangkan pelayanan pastoral itu semua dilimpahkan kepada orang-orang yang memang punya tanggung jawab pelayanan pastoral. Itu juga akan masuk di situ. Yang kita belum punya diakon. Ya. Saya pikir diakonis. Kalau diakonis itu diakon, Nia. Aduh, saya punya mulut kurang bagus berbicara. Diakonia. Nah, diakonia itu kami belum punya, tapi kami berusaha untuk kita fokus kepada jemaat yang memang membutuhkan. Kami akan mencoba untuk, oh iya, saya ada tambahkan satu penasihat yang kami itu dari jemaat. Pak Yusuf, siapa Ibu? Yusuf Angkatan Laut. Yang Angkatan Laut itu? Pak Yusuf aja. Iya, Pak Yusuf saja. Pakai saja. Ada belakangnya? Enggak pakai saja Pak Yusuf. Pak Yusuf saja. Harganya itu. Anda pakai saja. Bapak pernah dengar nama? Ada yang itu tidak yang cerita. Yusuf saja. Guru tanya, murid, namamu siapa? Panjang. Namamu siapa? Panjang. Iya, biar panjang sebutkan. Nama saya panjang Pak. Iya Pak, biar panjang disebutkan. Setelah dicek-cek, memang namanya dia panjang. Bukan namanya panjang. Seperti saya punya teman namanya Ni Gusti Ayu Puturu, Indah Agustina Kembala Minggu.
Panjang ya? Iya. Sampai hafal. Hafal. Karena saking bagusnya panjang itu saya hafal. Mantap. Ya. Sampai bilang tuh Pak. Cocok sih. Pak John. Pak John. Pak John. Bertobat Pak. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, kami akan bicara lebih lanjut karena program kita untuk pertemuan fellowship ini mungkin kita untuk pending dulu karena saya akan mempertemukan dengan para penasehat, dengan para penanggung jawab ini di satu tempat untuk kita ya tadi pembekalan. Di Gunung Bromo. Ya, itu kita akan cari waktu supaya kita akan diskusi. Ini menyamakan komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan di Juanda. Cuma itu. Saya akan mencoba diskusi lagi. Semoga ini waktunya tepat karena beberapa teman sedang traveling. Yang paling terakhir, Pak Suwanto dengan Ibu maju ke depan. Tidak ada hukuman. Jangan baru panggil lagi ini kita dihukum. Dah, malah diberkati betul. Mari Pak Suwanto. Bapak Ibu kenal Bapak Ibu dua ini, Bapak Ibu dan Bapak dan Pak Suwanto, Ibu Christine, Sulistin. Oke. Pak Suwanto sudah melayani di Petani Juanda berapa lama Pak? Di tahun 97. 27 tahun dengan Ibu 97. 27 tahun. Bapak Ibu kenapa saya panggil? Ini momentum mereka pamitan untuk tidak melayani lagi di Petani Juanda. Jangan sedih. Beliau dua ini di masa tua mereka kembali ke Malang untuk beristirahat dan mengisi hari tua dengan anugerah dan kasih Tuhan. Saya tuh pengen beliau punya perkataan sedikit apa yang bisa beliau sampaikan. Halo, Ibu saya. Halo. Terima kasih atas pemberian bantu untuk kami bicara. Saya mau kata-kata sedikit. Saya sebelum saya ini di Gereja Juanda ini dulu saya berjaga di Jari. Setelah itu saya belajar tapi kemarin Bapak bicara tadi. Pertama saya di Desa Baru, terus saya belajar untuk Bapak Trisno anak-anaknya itu ada di Petani. Jadi setelah itu saya di Petani, saya dulu masuk berlatih di Manyar. Jadi mungkin saya tahun 94 saya baptis Islam di Manyar. Ya itu terus sudah lama sekali terus Mbak Esti, ya itu keponakannya Pak Tri juga, kulitnya Mbak Fitri itu ngajak di Juanda. Sebenarnya saya dulu di Juanda ya seperti biasa ya, cuma biasa. Lalu Mbak Esti itu dorong saya untuk melayani di sini. Saya nggak mau. Udah ya, saya bisa maju. Akhirnya saya itu pertama kali itu tahun 9 berapa jadi 86 bulan itu Mbak Esti itu
saya pun saya ucapkan. Jadi dulu waktu Pak Ladik saya itu terus pada itu nggak mau, tapi terus akhirnya malah diberikan dasi yang membaik pelayanan. Terima kasih. Saya sampai sekarang saya di sini kami minta maaf kalau ada saya kurang dulu lah dengan berbeda sekalian ada kesalahan apa saya tidak berkenan kepada saudara kami tapi kita maaf. Kami juga mengucap syukur untuk bisa melayani di situ ada ini karena Tuhan yang memilih. Melalui Pak Esti, saya itu ada dan tadi saat ini kami berdua pamitan ya mau ke mana? Mungkin saya di Malang itu kalau berani mungkin di sana kita itu digaji. Kalau sana hari puasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat ini orang tua begini. Kasih yang sangat cocok. Tunggu fotonya. Pernah menjadi berkat pendidikan Shalom Bapak Ibu, maaf saya tambahkan sedikit. Pak Wanto dan Bu Wanto ini melayani di Diaken Siang bersama kami sudah 27 tahun. Jadi Pak Kres, saya, Pak Wanto dan Bu Wanto sudah 27 tahun di tempat ini. Beliau Diaken Siang paling setia. Hujan, kalau kita datang, kita naik mobil biasa, naik motor berdua. Luar biasa 27 tahun. Pak Wanto sakit ada satu penyakit sehingga yang nyetir istrinya, Pak Wanto di belakang. Saking setia sama Tuhan, itu bisa menjadi contoh bagi kita semua untuk melayani Tuhan. Terima kasih Pak Wanto buat sekali lagi ya. Kita pantau semoga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan memberkati. Luar biasa. Itulah. Jadi ini orang bilang ada yang pergi, ada yang ini dinamika, ya. Bapak Ibu, nanti saat pulang Pak Wanto nanti di depan semua akan jabat tangan ya. Kami ini semua rencana mau bawa beliau ke mak rame-rame, tapi tidak bisa. Ya nanti kita kunjungan saja ya Pak Wanto ya. Sepakat dari teman-teman yang melayani siang mau sampai sana. Saya pikir jangan juga cuma Pak Siang, nanti yang lain juga boleh ikut, ya. Biar ini kita punya kebersamaan untuk melepas. Pak Wanto pergi bukan atas nama Diaken Siang, tapi juga atas nama teman-teman petani jual. Amin Bapak Ibu, ini yang kita harus bangun bersama. Baik, itu sudah yang paling terakhir. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Saya pikir tidak perlu. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan diri kepada Sebelum saya akan berdoa, Bapak Ibu yang terkasih,
saya menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada malam hari ini, dan tentunya harapan saya bahwa kebersamaan kami pada saat ini telah membangun satu komitmen kami yang baru untuk melayani dengan sungguh-sungguh benar dan tulus bagi Tuhan. Sehingga harapan saya pada malam hari ini saya menyampaikan terima kasih menjadi bentuk dari apa yang harus kita melangkah beberapa langkah ke depan. Karena tanggung jawab kita bukan saja cuma membersihkan yang lain-lain, tapi rumah kita harus jaga, rumah kita harus rawat. Kita adalah keluarga. Saudara pagi, saudara siang, saudara sore. Kalau misalnya mau bilang ibadah pagi itu adalah adik, ya berarti adik. Kalau siang adalah kakak, berarti itu kakak. Lalu kalau sore itu sesepuh, ya tak apa-apa. Oh ya, oke. Pokoknya saya lihat Bapak Ibu berdiri kok serius sekali sih. Ibu Maya mau duduk? Duduklah. Oh dah. Berangkat kapan? Tanggal 20? 29. Ini beliau dua ini akan berjalan ke luar negeri sebulan. Ukur. Nanti kalau sudah berapa jauh kasih tahu saya. Oke, mari Bapak Ibu, terima kasih. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan pakai, sudah Tuhan berkati pada malam hari ini. Mereka sudah meluangkan waktu, karena hamba percaya bahwa Roh Kuduslah yang memimpin mereka untuk datang ke tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, Pak Adi Hendrawan dan Ibu, Pak Kristanto dan Ibu, dan juga Pak Anto dan Ibu, Pak Hadi dan Ibu, dan juga Pak Wid dan Pak Yohanes Biarko. Semuanya kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan sudah pilih mereka, sudah menetapkan mereka di hadapan Tuhan, mereka mempunyai komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Lalu kami berdoa untuk hamba-Hamba-Mu yang sudah Tuhan memimpin mereka datang ke tempat ini. Kami mengucap syukur untuk Pak Wendy dan juga Pak Hendra beserta Ibu, Pak Wendy dan Ibu, dan juga Pak Kris dan Ibu. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan bukan sudah selesai, tapi masih pekerjaan lagi yang mereka harus kerjakan, yaitu melakukan pemahaman yang sama untuk menjadi contoh bagi generasi atau teman-teman yang baru memulaikan tugas tanggung jawab ini. Berkati mereka semua. Lalu kami percaya bahwa seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Betani Juanda kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua akan jadi menurut rencana dan kehendak-Mu. Lalu di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami akan pulang. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus, yang selalu turun memenuhi, menuntun, membimbing dan memberkati Bapak Ibu Saudara mulai dari malam hari ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini, dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan bersama saya berkata amin.